Puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita mulai doa pagi kita ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sebelum kami beribadah, kami melayani di hari Minggu ini. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau beribadah, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami Bapa di dalam nama Yesus. Kami juga mau menyatukan roh kami satu dengan yang lain. Kami mau Tuhan mentaati firman-Mu. Berkati morning prayer kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Oh haleluya. Sembah dan puji bagimu, syukur di hadiratmu ya Yesus. Kami berterima kasih kepadamu, Allah yang hidup. Yesus Engkau mulia, Kau kami sembah. Engkau yang kami pandang, Allah yang ajaib, mulia kasih-Mu. Ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba karaba ya ralalabo. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan-Mu selama-lamanya. Mengalir, mengalir, mengalir. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya ralalaba ya ralalaba sandara ya ralalala. Oh haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan, ku cinta Kau. Oh haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Dia sungguh setia bagi setiap kita. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau hidup kami memuliakan-Mu, sebab rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau dengar firman, katakan amin. Iya, haleluya. Sebentar kita dengar firman Tuhan. Saudaraku, kita lihat. Haleluya, 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 haleluya. Iya, yuk kita lihat di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang ke-18. Matius pasal 8 ayat yang ke-18. Sudah dapat ya? Ya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau." Ingat ya, ini ahli Taurat. Ahli Taurat, bukan orang biasa. Ya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tidak ditulis bagaimana tanggapan seorang ahli Taurat tersebut, tetapi di sini Matius langsung menuliskan yang lain ya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, ya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Ini salah seorang muridnya ya. Jadi pada waktu itu ya, muridnya itu juga ada yang berkata seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin sampaikan intinya di sini adalah sebelum kita berdoa ya. Yesus di bumi sebagai manusia seutuhnya. Ya, sebagai manusia seutuhnya, Dia tidak pernah menjanjikan bahwa ketika mengikut Dia, maka rekening di bank dilipat gandakan. Tidak ada. Artinya kekayaan orang atau muridnya itu pasti dilipat gandakan, tidak. Malah mereka harus menanggung salib. Yesus berkata seperti ini kepada ahli Taurat. Sebenarnya kita mikir, tujuannya apa ya? Kenapa Yesus berkata seperti ini kepada ahli Taurat? Kenapa kepada orang lain ya, dia sedikit berbeda berkata-katanya. Seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus ini memang tidak punya apa-apa. Yesus ini tidak punya fasilitas apa-apa di bumi. Serigala memiliki hotelnya. Ya, burung memiliki rumahnya. Tetapi Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, selama di bumi
untuk punya bantal pun dia nggak punya. Bantal pun dia nggak punya. Ya, tetapi saya mikir di sini, kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan Yesus ngomong seperti ini kepada ahli Taurat? Jika saya boleh menafsirkan Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat ini kita gambarkan sebagai hamba Tuhan. Kita sendiri. Di sini kan hamba-hamba Tuhan kita ya. Kita hamba-hamba Tuhan. Terlebih lagi yang memang betul-betul full time melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan siap nggak kalau kira-kira mengikut Tuhan sampai bantal pun nggak punya? Kira-kira gitu. Kenapa Tuhan berbicara seperti ini kepada ahli Taurat? Ya, terkadang ya di zaman sekarang ini nggak sedikit Bapak Ibu Saudara, seseorang itu mau melayani tetapi dia minta fasilitas. Oh, nggak sedikit ya. Kalau saya melihat ini adalah Tuhan itu ingin ahli Taurat itu, dan kemungkinan besar juga Tuhan berbicara buat kita ketika mengikut Tuhan. Mari kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Jangan mengharapkan yang bagaimana. Jangan mengharapkan emas perak turun dari langit ketika kita mengikut Tuhan. Tetapi percayalah, hanya lewat Yesus Kristus kita dapat datang kepada Bapa di sorga. Tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa datang kepada Bapa di sorga. Oleh sebab itu, biar hari ini ketika kita tahu bahwa Yesus selama di bumi tidak pernah menjanjikan hal yang duniawi. Betul ya? Tidak ada. Tidak ada. Malah para muridnya itu diincar terus kan sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan semuanya. Tetapi uniknya, selama Yesus di bumi, seolah-olah para ahli Taurat, orang Farisi, orang Herodian, ya, dan semua orang yang iri dengan Yesus itu tidak fokus kepada para muridnya. Mereka bahkan lupa kadang-kadang wajah murid-muridnya itu. Mereka lupa, mereka hanya fokus kepada Yesus. Artinya apa? Yesus benar-benar menjadi tameng bagi para muridnya. Dia melindungi murid-muridnya. Dia betul-betul menjamin hidup para muridnya. Sehingga Yesus itu menjadi perisai bagi para muridnya. Semua serangan kepada Yesus, bukan kepada para murid. Ketika Yesus naik ke sorga, barulah di situ para murid-muridnya ya menjadi garda terdepan, dan para murid-muridnya ini menjadi menjadi rasul, dan para rasul ini menjadi garda terdepan untuk melindungi, mengayomi, menuntun setiap para umat. Dan para rasul ini yang kena dampak dari pemberitaan Injil, sebab mereka semuanya mati dibunuh Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana mengikut Yesus. Kalau kita hari-hari ini bilang atau mendengar orang berkata, ayo ikut Yesus, kamu pasti akan mengalami kekayaan, kehormatan. Saya aminkan aja. Saya aminkan jika orang berkata seperti itu. Tapi perlu diingat, sedangkan Yesus saja berkata kepada ahli Taurat, serigala mempunyai liangnya, burung mempunyai sarangnya, tetapi
Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau boleh saya menafsirkan lagi perkataan Yesus ini, ya, artinya dia tidak mempunyai rumah, bahkan seperti serigala, seperti burung. Artinya apa? Mengikut Yesus itu juga harus bekerja seperti Yesus. Katakan amin. Jangan bosan-bosan melayani. Jangan bosan-bosan bekerja. Jangan bosan-bosan dibentuk, dituntun oleh Tuhan Allah Bapa di sorga. Amin. Sampai-sampai untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus berkata kepada muridnya sendiri, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Kayaknya tuh kejam banget ya. Tapi begitulah tipikal Yesus, dan dia harus berkata seperti itu. Sebab pada zamannya memang setiap zaman itu ada cara berbicara, Bapak Ibu Saudara. Betul. Di tahun 90-an cara kita berbicara berbeda dari sekarang. Beda caranya. Apalagi tahun 80-an. Ya, gaya bahasanya tuh berbeda. Tipenya tuh berbeda. Tahun 2000-an, siapa di sini nih? Anak 2000-an, anak 2000-an. 2001 kayak lahirnya, 2002 lahirnya, ya kan? Main-main 2010, 2011, ya anak 2000-an itu. Ya. Bukan 2000 perak, bukan. Tahun, ya. Itu cara ngomongnya beda loh. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana tahun 80-an, 90-an orang-orang berkhotbah, cara mereka berkhotbah beda sama orang-orang di zaman sekarang, yang sekarang ini, ya. Udah 2000 something gitu. Beda caranya. Cara mengupas firman-Nya. Saya melihat yang orang-orang khotbah di tahun 70-an, 80-an, 90-an, terutama 80-an deh, 70-an, 80-an di YouTube itu. Mereka tuh kalau berkhotbah itu seperti didramatisir gitu loh. Ngerti gak sih? Didramatisir. Sesuatu tuh bener-bener didramatisir. Cara ngomongnya tuh kayak baca puisi gitu. Ya, itu orang berkhotbah. Tapi ketika zaman sekarang orang-orang berkhotbah sangat jarang yang agak didramatisir, agak sangat jarang. Lebih banyak luwes aja gitu, seperti berbicara, seperti ngomong. Nah itu dia, Yesus juga punya tipikal, ya, punya ciri khas dulu. Ya, dia harus berbicaranya seperti ini. Tetapi tidak tahu kenapa apapun yang dikatakan Yesus sangat-sangat relevan dengan kita. Amin. Sangat-sangat sesuai dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, intinya adalah saya mau sampaikan, ketika kita ikut Yesus, ya, janganlah kita ini menetapkan standar masing-masing. Bahwa kita ini harus punya begini. Sebaiknya jangan. Lakukan saja tugas pelayanan kita. Amin. Lakukan tugas pelayanan kita dengan baik. Kasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, jangan sampai kita ikut Tuhan hanya ingin berkatnya saja. Setelah diberkati lupa dengan Tuhan. Jangan. Pasti nanti tuh ada orang-orang yang udah diberkati lupa dia dengan Tuhan. Lupa dia harus mengembalikan kewajibannya kepada Tuhan. Ya, gimana mau diberkati orang seperti itu? Nanti kalau udah ada masalah baru dia cari Tuhan. Cari hamba Tuhan, minta konseling, minta didoakan. Biasa ya. Orang-orang seperti itu, ya saya berdoa nanti kalau Tuhan datang, ya tetaplah diangkat begitu loh. Cuman sayangnya tidak menerima upah. Apa upahnya kalau begitu? Hanya fokus di dunia itu, fokus hanya kepada hal-hal yang lahiriah. Nggak ada upahnya. Tidak ada upahnya.
Yang lain pakai baju putih mengkilap. Itu putih mengkilap loh, baju jubah itu. Dan pakai mahkota. Atas kepalanya mahkota emas. Bagaimana bentuknya ya? Pokoknya keren deh. Wih, anak raja. Tapi kalau orang yang, aduh pastor, bu pendeta, pak pendeta, minta konseling, ya kami begini. Setelah diberkati lupa, tidak tahu kemana batang hidungnya. Mengikut Yesus begitukah? Tidak. Mengikut Yesus itu setia terus. Dalam pertemuan ibadah, jangan meninggalkan. Sudah diberkati, jangan lupa Tuhan. Dapat job baru, jangan lupa Tuhan. Apa yang harus kamu berikan kepada Allah? Ingat, sudah diajarkan itu. Bawa ke rumah Tuhan, persembahkan dirimu, persembahkan persembahanmu secara total kepada Tuhan. Kadang-kadang kan orang-orang yang ini bukan hanya 1-2 tapi banyak. Anak menjadi alasan untuk tidak ibadah. Keluarga alasan untuk tidak ibadah. Ada banyak alasan. Nanti jangan sampai ketika tidak diberkati, Tuhan kasih alasan kita protes. Tuhan itu hampir tidak punya alasan untuk tidak memberkati kita. Paling alasannya cuma satu, kalau tidak memberkati kita. Kamu masih dididik. Sebenarnya didikan Tuhan juga berkat loh Bapak Ibu Saudara. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita semuanya setia sama Tuhan. Ikut Tuhan. Ya, jangan sampai iman kita tergoyahkan. Supaya kita berkenan. Sampai kepada hari di mana Tuhan menjemput kita di awan-awan. Amin. Hari ini kita mau beribadah, kita mau melayani, layani dengan sukacita. Layani dengan penuh kegairahan. Beribadah, menyembah kepada Tuhan, ya. Nggak peduli musiknya entah kemana-mana, nyanyinya entah kemana-mana, nggak peduli. Entah mati lampu kah, entah AC-nya nggak hidup kah. Nah, puji Tuhan, gereja kita untuk saat ini nggak perlu AC. Iya, iya. Bapak Ibu Saudara, kita ini betul-betul Tuhan itu. Aduh, saya lihat kadang-kadang melihat Tuhan, gereja kami seperti ini, tapi saya merasa tuh, saya puas banget ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali. Puas banget ikut Tuhan. Ya, walaupun gereja kita masih ya tembus pandang tapi sukacita sekali. Ya, sangat senang gitu. Bayangkan gereja kita dimulai dari mana? Dapur. Ya, tapi Tuhan melatih engkau menjadi prajurit-prajuritnya Yesus. Katakan amin. Ada banyak gereja-gereja yang sekarang ini berlomba-lomba memberikan fasilitas demi fasilitas. Betul enggak? Ya, berlomba-lomba mereka. Kalau enggak nanti jemaatnya enggak mau datang, Pak. Aduh. Tapi Bapak Ibu Saudara masih setia kepada Tuhan. Artinya, Yesus tetap berkarya di hatimu. Yesus tetap berkarya di pikiranmu, di benakmu. Bayangkan tuh, dari Bukit Rawi pun jauh-jauh mau datang. Ya, mau datang dia dari Bukit Rawi. Wah, bayar harga tuh Pak Yohanes tuh. Ya, Tuhan itu pasti senang ketika kita ikut Tuhan. Walaupun Tuhan berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu waktu Yesus di muka bumi. Tetapi dia sudah di sorga dan dia sedang menyiapkan rumah dan tempat dan mahkota bagi kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya, mari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa ya.
Kami mau setia mengiring Engkau Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord, Engkau baik Tuhan. Mari Edwan berdoa untuk doa syafaat, doakan ibadah hari ini juga ya. Yuk silahkan Edwan. Mari kita berdoa untuk doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dari surga, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah menguji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah melayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan, sekarang kami berdoa pada negeri dan negara kami. Tuhan berkati negara kami ini Tuhan. Tuhan ikutkan negara kami ini. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari para bahaya pun ini negara kami untuk berkembang, untuk menjadi negara maju. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara Indonesia, dan berkat kuduskanlah negara kami ini Tuhan. Jauhkanlah dari bara bahaya, dan ruang lingkupkanlah Indonesia kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Dan juga Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan sekarang ini Tuhan, untuk masa pembangunan. Tuhan berkat kuduskanlah gereja kami Tuhan. Tuhan lindungi segala tukang-tukangnya, beri kesehatan untuk segala pekerjaannya, tidak ada kendala apapun Tuhan, untuk materialnya dilengkapi semua, segala apapun itu Tuhan berkat kudus Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk Palangkaraya. Sekarang kamu sudah turunkan hujan Tuhan, kamu lepaskanlah dari kabut asap ini supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Sekarang kabut asap ini sudah agak mendingan, kamu sudah curahkanlah hidup kami. Sekarang kami bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat di gereja.
Tuhan ulang lingkupkanlah gereja kami ini Tuhan. Beri kesehatan untuk hamba-hambamu ini, terutama untuk jemaat-jemaatmu ini Tuhan. Untuk menyembah, untuk beri kesehatan, beribadah dan juga Tuhan kami berdoa juga untuk Pastor Alfa dan Pastor Reni, beri kesehatan, beri mereka jiwa-jiwa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk menyelamatkan hamba-hambamu yang di luar sana Tuhan. Juga kami juga berdoa Tuhan, sekarang pada pagi hari ini kami sudah muji menyembahkan Tuhan. Sekarang Tuhan, kamu sudah memberi kehidupan yang layak bagi kami. Sekarang kami sudah terbebas dari apapun Tuhan, dari kejahatan atau pikiran-pikiran jahat Tuhan. Tuhan hapuskan ini di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami mau ibadah, Tuhan berkat kuduskanlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pagi ini, itulah doa-doa kami Tuhan, yang kau tutup alaskan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, iya. Thank you. Dan Bapak Ibu Saudara, perlu diingatkan lagi kita ibadah jam 9 pagi. Hari ini ya, jangan lupa, dan kita ada online juga, silahkan. Tapi yang di Palangkaraya, ayo kita onsite ya. Kita onsite. Yang bagi Bapak Ibu Saudara pakai kendaraan roda 2, mari siapkan mantel. Ya, mana tahu ada hujan susulan. Oke, apapun yang terjadi kita mau tetap setia untuk beribadah. Amin. Ingatkan teman-teman yang lain, ayo beribadah, ayo dimuridkan ya. Tuhan berkati semuanya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nanti untuk Pak Robi, Edwan, Bu Esther, kita latihan jam 8 ya. Usahakan nanti jam 7.30 sudah rapi ya, kita jam kita lebih awal lah di sana. Oke. Tuhan berkati. Selamat pagi dan shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Happy Sunday. Salam semuanya. Salam Pastor. Hari Minggu. Salam semuanya. Salam Temang Miri. Selamat beribadah, Temang Miri. Salam dia. Salam ditambah. Salam para guru. Salam Pak Subandri. Hendri, semangat Hendri. Gimana Hendri? Hendri. Siapa Hendri? Ramani, salam. Selamat beribadah yang di Tumbang Miri. Jangan lupa beribadah Bu Ramani. Selamat pagi Bu Ramani. Pak Rupi. Ya, Bang. Hemat lagi Pak. Salam Ya. Amin. Salam Wester. Freddy. Untuk kesekian di penerangan satu Bu. Ah ya. Ya Bu yang beribadah Bu. Ya. Ya, saya mengundurkan diri dulu ya. Amin.
Jangan mengundurkan diri, Pak. Nggak ada pesangonnya. Oke, ini Mahal bayar pesangonnya Pak Pandi. Aduh. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita siap-siap ya. Tuhan berkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati Yang- semuanya. Yang di Bogor jangan lupa ibadah ya, Nathan. God bless.